Oke, Shalom kelas 11, kita masuk di materi hari ini yaitu dampak modernisasi bagi keluargaku. Terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 dan kitab Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Kita mau lihat dulu yang pertama yaitu pengertian modernisasi. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa modernisasi sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sekarang kita mau lihat nih beberapa pendapat mengenai modernisasi dari beberapa pakar. Menurut J.W. Scroll 98 mengungkapkan bahwa modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, baik bidang kehidupan dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol yaitu adalah proses modernisasi, adalah perubahan iptek yang tinggi. Nah, kemudian kita lihat nih, menurut William E. Moore 2003 mengungkapkan modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Kemudian menurut Quenjaningrat 1996 mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Kemudian menurut Suarjono Sukanto 1998 mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Nah, sekarang menurut kita nih, tadi kita sudah dengar dari beberapa pandangan beberapa pakar mengenai modernisasi. Nah, kalau kita bisa lihat dari beberapa pandangan tadi, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa modernisasi adalah pengaruh atau perubahan hidup dari kebiasaan yang kuno atau tradisional kepada kehidupan yang modern, ya, yang mengalami peralihan atau peleburan dari pola tradisional ke pola modern. Jadi artinya dari yang kuno atau yang tradisional kepada pola yang modern atau yang kita kenal tadi definisi daripada modernisasi. Nah, kita bisa lihat nih beberapa contoh dengan adanya tren atau modernisasi itu berdampak ya bagi kehidupan manusia. Sekarang kita bisa lihat bahwa dari beberapa contoh kita ambil 2 contoh, yaitu yang pertama contoh orang dewasa dan yang kedua adalah contoh anak-anak. Kalau dilihat beberapa kegiatan sekarang orang dewasa itu lebih asik bermain gadgetnya ya, handphone. Mereka terlalu sibuk dengan benda elektronik tersebut ya, handphone, daripada menjalin tali kasih antar sesama atau antar saudara seiman atau memberikan contoh. Itu sudah memberikan contoh yang buruk terhadap anak-anak di sekitarnya. Jadi terkadang jarang komunikasi yang terjalin, namun orang tua atau orang dewasa di mana memberikan contoh yang kurang baik, yaitu dengan lebih asik dia kepada gadget daripada menjalin suatu komunikasi di dalam keluarga. Contoh yang kedua yaitu anak-anak di era globalisasi kini lebih disibukkan pada hal-hal yang menarik di elektronik daripada bermain bersama keluarga. Mungkin zaman dulu itu orang-orang lebih asik tanpa gadget, bermain dengan sesamanya lebih menyenangkan. Kalau sekarang baik orang dewasa maupun anak-anak itu lebih cenderung mereka tertarik kepada media elektronik, yang mana di sini yang paling sering banget kita lihat adalah gadget ya. Keluarga bermain bersama keluarga itu jarang sekali, bahkan menghabiskan masa-masa bersama keluarga itu lebih sedikit karena lebih banyak waktunya dengan gadget. Nah, ini artinya tadi dampak modernisasi terjadi baik dalam kehidupan orang dewasa maupun anak-anak. Yang kedua, berubahnya berbagai fungsi keluarga. Dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga. Kita sudah belajar sebelumnya beberapa fungsi dalam keluarga. Nah, adanya modernisasi dengan teknologi yang semakin canggih ini
Nah, apakah peran atau fungsi keluarga ini masih terlihat di dalam beberapa keluarga Kristen? Yuk, mari sama-sama kita simak bersama. Yang pertama, dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga, perubahan fungsi dalam pendidikan. Keluarga yang berfungsi melatih anak pada usia dini dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Pada zaman modern, fungsinya sudah mulai digeser oleh lembaga-lembaga pendidikan masa kini. Kita tahu bersama